telah melaksanakan pemusnahan barang bukti yang mana pemusnahan itu terkait dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah. Kejaksaan Negeri Nganjuk menggelar pemusnahan barang bukti untuk 200 perkara yang terdiri dari tindak pidana umum, tindak pidana ITE, tindak pidana kehutanan, dan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan serta narkotika yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dalam periode Januari 2020 hingga November 2020. Proses pemusnahan barang bukti itu digelar di empoan dan halaman belakang kantor Kejaksaan Negeri Nganjuk yang berada di Jalan Raya Darmojoyo nomor 24 Kelurahan Kauman, Kota Nganjuk, Jawa Timur. Diawali dengan pemaparan oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Nganjuk Roy Ardian Nur Cahya. Pemusnahan barang bukti itu dihadiri oleh Kapolres Nganjuk AKBP Harfiadi Agung Pratama yang didampingi oleh Kasat Reskrim Ibtu Nikolas Bagas dan Kasat Res Narkoba Ibtu Pujo Santoso, dan Dim 0810 Letnan Kolonel Infantri Luki Arista diwakili oleh Kasdim Mayor Infantri Muhammad Samsul Hadi, Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Cahyono, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat diwakili oleh Kasat Pol PP Abdul Wakid, Kepala BNN Nganjuk AKBP Bambang Sugiharto, dan perwakilan Pengadilan Negeri Nganjuk serta Perhutani KPH Nganjuk. Kasipidu menyampaikan pada pemusnahan kali ini sebanyak 100,54 gram sabu-sabu dan 8,11 gram ganja kering dimusnahkan bersama dengan 153.164 butir pil double L. Pada kesempatan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk Firmansyah Subhan juga memberikan penjelasan terkait dengan pemusnahan barang bukti yang didominasi oleh kejahatan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan dan Narkotika. Karena selain sabu-sabu, pil double L dan ganja, Kejaksaan juga memusnahkan ratusan bungkus obat kuat dari berbagai merek. Pemusnahan barang bukti yang telah memiliki kekuatan hukum tetap itu dilakukan Kejaksaan setiap akhir tahun. Kepala Kejaksaan bersama dengan Forpimda menunjukkan barang bukti yang akan dimusnahkan diantaranya adalah untuk tindak pidana narkotika dan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan, diantaranya adalah sabu-sabu, obat keras jenis panda, pil double L, berbagai merek jamu dan obat kuat, serta arak Jawa. Untuk tindak pidana umum dan pidana lainnya, barang bukti yang dimusnahkan diantaranya adalah unit sepeda motor, handphone, sejumlah peralatan tindak pidana diantaranya parang, cangkul, linggis, gergaji, dan lain sebagainya. Pemusnahan berbagai barang bukti itu dilakukan dengan cara dipotong-potong menggunakan gerindra. Untuk obat kuat dan sejumlah barang bukti lainnya dimusnahkan dengan cara dibakar. Sedangkan untuk pil double L pada pemusnahan kali ini sebagian ikut dibakar, sebagian dijadikan jus sebelum akhirnya dicampur dengan BBM untuk dibuang. Bahaya. Usai melakukan serangkaian pemusnahan itu, Forpimda melakukan penandatanganan pemusnahan. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk Firmansyah Subhan, dari 200 tindak pidana umum tersebut, barang bukti yang paling banyak dimusnahkan adalah tindak pidana pelanggaran Undang-Undang Pangan dan Narkotika. Selain itu, ada 2 tindak pidana yang ditangani oleh Barreskrim Mabes Polri, yakni pelanggaran Undang-Undang ITE dan pelanggaran merek. Dari keseluruhan barang bukti yang dimusnahkan, ada 1 unit sepeda motor yang kondisinya masih layak pakai. Untuk itu pihak Kejaksaan akan melakukan koordinasi dengan Pengadilan Negeri Nganjuk
guna menyerahkan unit motor layak pakai itu ke pihak ketiga untuk dimanfaatkan. Pada hari ini kita telah melaksanakan pemusnahan barang bukti yang mana pemusnahan itu terkait dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah, yang mana tadi kita saksikan bersama bahwa sudah kita lakukan pemusnahan berupa tindak pidana yang terkait dengan narkotika, tindak pidana yang terkait dengan undang-undang kesehatan, tindak pidana yang terkait dengan undang-undang kehutanan, tindak pidana yang terkait dengan undang-undang ITE, yang mana putusan itu berdasarkan penyidikan yang dilakukan oleh teman-teman kita penyidik kepolisian, baik itu kepolisian yang berasal dari Nganjuk maupun dari Mabes Polri, yang mana nanti kita juga sudah melihat dan menyaksikan bahwa ada 2 tindak pidana yang berasal dari penyidikan Mabes Polri dan telah kita saksikan, kita lihat sendiri pemusnahan itu. Pertama yang terkait dengan undang-undang IT dan yang terkait dengan pemalsuan atau undang-undang merek. Itulah yang ada 2 tadi yang dari Mabes Polri. Demikian. Dari sekian banyak kasus ini yang paling banyak itu tindak pidana apa? Nah, yang paling banyak adalah tindak pidana masalah kesehatan, yang mana kita tadi tidak melihat ada beberapa jenis obat-obatan, apakah itu double L, apakah itu jamu dan sebagainya. Yang mana paling menonjol di Nganjuk ini adalah undang-undang kesehatan terkait dengan obat double L, dan itu ribuan. Ini ada berapa perkara yang ditangani dari barang bukti yang sudah di... Perkara yang kita tangani itu untuk pidana umum berjumlah berapa barang Pak Kasibidum? 200 lebih kurang 200 perkara, dan ini yang kita musnahkan. Kemudian ini kita perlu ketahui juga bahwa ini pemusnahan periode Januari sampai dengan bulan November. Nanti kalau perkara yang sedang berjalan, nah itu belum kita musnahkan karena dia belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah itu ada barang bukti yang masih kita simpan karena belum ada putusan. Kami tidak berani untuk melakukan pemusnahan barang bukti ini karena tidak ada dasar hukumnya. Yang ini sudah mempunyai dasar hukum karena dia sudah melakukan persidangan di pengadilan, mempunyai kekuatan hukum tetap, maka jaksa selaku eksekutor akan melaksanakan eksekusi pemusnahan barang bukti. Nah, di situ kita lihat ada unit sepeda motor yang masih bagus dan tidak dimusnahkan. Rencananya akan dikemanakan Pak Fajar itu? Untuk sepeda motor itu ada 3, yang 2 itu adalah terkait dengan tindak pidana kehutanan. Begitu juga yang baru ini ya, tindak pidana kehutanan. Ketiga putusan itu oleh pengadilan dirampas untuk dimusnahkan. Namun karena 2 daripada itu yang tidak mempunyai nilai ekonomis akan kita musnahkan, tetapi yang satunya itu nanti akan kita serahkan kepada pihak ketiga. Karena ini bisa dimanfaatkan, bisa dikelola oleh pihak ketiga. Apakah itu nanti di bidang pendidikan atau di bidang sosial, nanti kita berdayakan untuk diserahkan kepada yang bersangkutan, mereka yang membutuhkan. Karena juga kita tidak etis kalau barang itu bisa dipergunakan terus kemudian kita musnahkan. Nah, ini kelihatan mubazir. Jadi untuk itu nanti kita minta pendapat, minta fatwa atau minta ini dari pengadilan kemana saja yang cocok untuk diserahkan barang bukti ini. Dengan pemusnahan barang bukti sesuai dengan putusan pengadilan dengan nomor urut 1 sampai 41, 1 sampai dengan 70 dan 1 sampai dengan 74 tersebut, Kejaksaan telah melaksanakan amar putusan yang telah ditetapkan sebagai eksekutor negara sesuai dengan amanat pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP tentang pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Tim Liputan, Akurasi TV. Akurasi TV.